Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang senantiasa dinanti-nanti oleh hamba-hambanya yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Jika dalam satu hari ada waktu yang istimewa, yakni sepertiga malam, di mana hamba-hamba yang soleh akan memanfaatkan waktu tersebut dengan melaksanakan sholat tahajud, yaitu sebagai ibadah tambahan yang akan mengangkat hambanya ke tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Kemudian dalam satu pekan ada waktu yang istimewa, yaitu hari Jumat atau Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Di hari Jumat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di dalam satu bulan ada waktu yang istimewa, yaitu tanggal 13, 14, 15 atau disebut Ayyamul Bid, di mana kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal tersebut. Dan dalam satu tahun ada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan yang agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh hamba-hambanya yang beriman, yakni bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, ketika akan datang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Setelah datang Ramadan, sahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Tudfatu fihi abwabul jannah. Dibukakan padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, sungguh ia dihalangi dari segala kebaikan. Dari hadis tersebut, Rasul menyampaikan bahwa yang pertama, Ramadan merupakan syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi. Barakah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya di bulan ini sangat banyak kebaikan-kebaikan yang akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu, di dalamnya Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan pada umat-umat terdahulu. Kemudian yang ketiga kata Rasul, tudfatu fihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu surga.
Di antara makna pintu-pintu surga terbuka adalah saking banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin bertambah luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian sholat berjamaah di masjid penuh, tadarus Al-Quran semakin banyak, yang sodakoh semakin banyak, semakin subur, dan amalan-amalan lainnya. Selanjutnya kata Rasul, wa tughlaqu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Di antara makna pintu neraka tertutup adalah sangat sedikit sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Dan yang kelima kata Rasul, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Setan-setan dibelenggu artinya setan tidak leluasa untuk menggoda manusia, tetapi kenapa masih tetap ada maksiat? Ini disebabkan hawa nafsu manusia yang tetap mendekati setan-setan walaupun sudah dibelenggu, sehingga masih ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar dengan datangnya bulan suci ini. Yang keenam kata Rasul, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini sangat mulia sehingga bumi dipenuhi oleh para penduduk langit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke dunia atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Bisa dibayangkan berapa banyak balasan atau ganjaran amal-amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah hadirkan di malam ini. Kemudian keutamaan selanjutnya itu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka dari itu Rasulullah terus memperbanyak tilawah di bulan ini. Mengingat begitu besarnya keutamaan bulan Ramadan ini, sampai-sampai para salafus saleh sudah mempersiapkan diri mereka menghadapi Ramadan jauh sebelum Ramadan akan hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Ramadan berlalu, mereka berdoa selama 6 bulan agar seluruh amalan mereka diterima di bulan Ramadan ini. Dan 6 bulan yang tersisa mereka berdoa agar mereka dimudahkan untuk dihadirkan dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Dan mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam hal yang harus kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan ini. Yang pertama, bersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan pengampunan. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sudah pasti kita semua memiliki salah dan dosa kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang berbuat kesalahan tetapi ia menyadari kesalahan tersebut dan mau memperbaiki dirinya dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, maka Allah memerintahkan kita untuk terus bertaubat. Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhan akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
surat At-Tahrim ayat 8. Oleh karena itu, teruslah bertobat kepada Allah. Semoga ketika nanti memasuki bulan Ramadan, kita pun bisa terus bertaubat kepada Allah sampai akhirnya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Kemudian yang kedua, kuatkan iman dan niat kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita kuatkan iman kita. Karena iman kita bertambah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wa yankus. Mari kita terus memperbaiki iman kita dan niatkan apa yang kita lakukan karena Allah semata. Innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Niatkan juga nanti ketika akan melaksanakan amalan di bulan Ramadan semata-mata karena Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan di hadis lain dikatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa atau yang sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, tingkatkan kualitas ibadah kita. Mulai dari sekarang teruslah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita. Yang sudah terbiasa sholat wajib, tambah dengan sholat sunnahnya. Yang belum terbiasa sholat ke masjid, biasakan sholat berjamaah ke masjid. Yang belum terbiasa baca Al-Quran, bacalah setiap waktu. Dan jika sudah terbiasa membaca, maka pelajari isinya dan amalkan kandungannya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dalam memperbaiki amal ibadahku. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini ketika nanti hilal muncul dengan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keimanan dan keamanan dan keislaman. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Akhir kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan yang kami lakukan selama ini, semoga Allah memberi kesehatan baik fisik maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita khusyuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.